Shalom Alehem, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini, saya mencoba untuk menjelaskan kisah jalan kematian 12 murid Yesus tentunya berdasarkan fakta sejarah. Saya akan mencoba memberikan salah satu informasi seputar kisah jalan kematian 12 murid Tuhan Yesus, di mana kita ketahui bahwa kisah jalan kematian Rasul Tuhan atau murid-murid Yesus sangatlah menyedihkan menurut fakta sejarah. Mereka semua mati martir, kecuali Yohanes karena pernah dimasukkan dalam minyak yang sementara mendidih dan terjadi mujizat Tuhan dan mereka tidak meninggal. Mereka mempertahankan keyakinan kepada Yesus Kristus. Bahkan sejarah mengatakan bahwa detik-detik menuju kematian mereka tetap mempertahankan keyakinan atau tidak sama sekali goyah iman, padahal kematian telah di depan mata. Berikut kisah jalan kematian 12 murid Tuhan Yesus. Yang pertama ialah Simon Petrus. Fakta sejarah menjelaskan bahwa Rasul Petrus mati dengan cara disalibkan dengan kepala ke bawah, yaitu di Roma, di mana bukti ini sangatlah kuat karena ditulis langsung oleh seorang penulis Kristen mula-mula, yaitu Hegesippus. Awal mula kisah ini terjadi ketika Petrus sudah tua dan Kaisar Nero merencanakan untuk membunuh Petrus. Setelah Petrus ditangkap dan dibawa ke tempat kemartiran, ia meminta disalibkan secara terbalik. Hal ini dikatakan Petrus karena merasa tidak layak untuk disalibkan dengan posisi yang sama seperti Yesus Kristus. Yang kedua, Andreas. Rasul Andreas, jalan kematiannya sama seperti Rasul Petrus. Namun ia disalibkan berbentuk X. Awal mula kematiannya adalah ketika ia memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa Asia. Sebelum Andreas meninggal, ia disiksa oleh 7 tentara dan kemudian diikat dan disalibkan. Salah satu anak murid dari Rasul Andreas mengatakan bahwa kematian Rasul Andreas dengan cara disalibkan adalah cita-citanya pada saat masih hidup. Hal ini karena bisa langsung merasakan sakitnya, disiksa sama seperti Yesus. Bahkan detik kematiannya, Andreas selalu memohon ampun kepada orang-orang yang telah menyiksa dan membunuh dirinya. Yang ketiga, Bartolomeus. Bartolomeus adalah rasul yang memberitakan Injil sampai pada negara-negara di benua Asia, seperti Turki dan India. Kemudian ia banyak juga menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa India Timur, di mana jalan kematian Rasul Bartolomeus adalah dia dibenci oleh bangsa kafir, kemudian dipukuli dan disalibkan di Armenia. Yang keempat, Thomas.
Rasul Thomas adalah rasul yang dikenal sebagai rasul yang memiliki iman yang kecil pada saat Yesus masih ada di dunia. Namun, pada saat Yesus telah terangkat ke surga dan memberikan Roh Kudus kepada mereka, Rasul Thomas menjadi seorang yang sangat percaya dan menjadi murid-murid Yesus yang menyebarkan firman Tuhan sampai ke Persia, Partia, dan India, di mana jalan kematiannya sungguhlah tragis, di mana ia disiksa oleh orang kafir yang marah. Tubuhnya ditusuk tombak, kemudian mayatnya dilempar ke dalam nyala api yang besar. Yang kelima, Matius. Rasul Matius adalah rasul yang kematiannya kurang terlalu diceritakan oleh penulis Kristen mula-mula. Namun banyak yang mengatakan bahwa kematian Rasul Petrus dengan cara disiksa dan dipenggal tubuhnya dengan pedang di daerah Ethiopia. Yang keenam, Rasul Filipus. Rasul Filipus mati di tepat pada 10 tahun kematian Rasul Yakobus, yaitu pada tahun 54 Masehi. Rasul Filipus mati dengan cara dicambuk, kemudian dipenjara, dan pada akhirnya ia disalibkan di daerah Frigia. Yohanes. Rasul Yohanes adalah rasul yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Fakta menjelaskan bahwa kematiannya sangatlah berbeda dengan murid-murid yang lain, di mana ketika ia ditangkap di Efesus dan dibawa ke Roma, kemudian dilemparkan ke tempat penggorengan yang diisi minyak yang mendidih seperti yang saya sebutkan tadi. Namun ia selamat karena mengalami mujizat. Setelah kejadian tersebut kemudian dilepaskan dan dibuang ke Pulau Patmos. Setelah dia berada di pulau tersebut, ia menulis kitab Wahyu. Dan pada tahun 98 Masehi, ia meninggal. Dan dia meninggal di Efesus. Dan di sanalah dia sempat menuliskan pertama Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Bahkan konon ceritanya bahwa dia bersama-sama dengan Maria Bunda Yesus pada waktu masa tuanya. Rasul Yohanes merupakan satu-satunya murid Tuhan Yesus yang tidak mati dengan mengerikan. Yang kedelapan, Yakobus. Yakobus merupakan salah satu murid Yesus yang paling setia di dalam mengikuti Yesus dalam misi pelayanan. Ia juga sempat menjadi pimpinan gereja di Yerusalem. Dan itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 27. Memang kisah kematiannya tidak diketahui secara pasti. Namun Hegesippus yang merupakan penulis Kristen awal menjelaskan bahwa jalan kematian Yakobus adalah ia dilemparkan dari menara bait Allah pada tahun 66 Masehi. Simon orang Selot. Mungkin nama Simon orang Selot terdengar asing di telinga kita. Namun setelah Yesus terangkat ke surga, ia menjadi salah satu murid pemberani. Dan hal itu dibuktikan dengan misi pelayanannya yang sampai pada daerah Mauritania, Afrika, dan juga Britania. Fakta menjelaskan akhir hidupnya dengan cara disalibkan pada tahun 74 Masehi. Tadius. Tadius alias Yudas, saudara Yakobus, tidaklah terlalu banyak diceritakan dalam Alkitab. Jalan kematiannya seperti sahabat-sahabat lainnya, di mana ia disalibkan di Edessa
kota Kuboh, Mesopotamia pada tahun 72 Masehi. Yang ke-11, Yakobus anak Zebedeus. Yakobus anak Zebedeus yang merupakan kakak Rasul Yohanes merupakan murid pertama yang dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya. Ia adalah rasul pertama yang menjadi mati martir. Dan itu kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 2. Alkitab mencatat ia dihukum mati sekitar tahun 44 Masehi atas perintah Raja Herodes Agripa pertama dari Yudea dengan cara dipenggal kepalanya. Penulis ternama pada zaman itu, Galmens Alexandrius, menuliskan bahwa ketika Yakobus dibawa menuju tempat eksekusinya, keberaniannya luar biasa. Yang ke-12, Matias adalah rasul yang menggantikan Yudas Iskariot, yang kita ketahui bahwa Yudas Iskariot adalah murid Yesus yang mengkhianati, bahkan menjual Yesus, dan kita ketahui bahwa dia membunuh diri sehingga perutnya terurai. Jalan kematiannya berupa ia dirajam dengan batu di daerah Yerusalem sampai mati. Ia rela dilakukan hal tersebut karena tidak berani mengkhianati dan mengingkari Yesus. Nah, itulah kisah jalan kematian dari ke-12 Yesus sebagai penguatan bagi kita. Semua yang telah membaca atau mendengarkan, mari kita membaca salah satu ayat firman Tuhan yang dikatakan langsung oleh Yesus. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Shalom Aleichem, Bisem Hamasya. Terima kasih.